Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMK Senopati. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Jumpa lagi dengan saya Bapak Roni Marianto Eskom. Saya mengajar mapel Simdik. Di minggu kelima ini saya akan mengajar kalian di bab 2 tentang pengolahan informasi digital. Simak materinya ya. Untuk minggu kelima ini saya akan menjelaskan tentang paragraf, yaitu pengantar pengolahan data digital. Adapun KD.3.3 ini yaitu mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, eksposisi, dan persuasif. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama 3.1 yaitu menganalisis ciri-ciri paragraf deskriptif, argumentatif, dan naratif. Kemudian ada 3.3.2 yang itu membandingkan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, eksposisi, dan persuasif. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari paragraf. Apa sih paragraf itu? Nah, paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok, dan cara penulisannya itu sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf itu adalah alinea. Paragraf sendiri itu terdiri dari beberapa jenis ya, mulai dari jenis paragraf berdasarkan isinya, kemudian paragraf yang berdasarkan fungsinya, lalu ada lagi paragraf yang berdasarkan gagasan utama. Nah, definisi lain dari paragraf adalah seperti yang dikemukakan para ahli dalam bidang kebahasaan di bawah ini. Yang pertama, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Itu menurut Ramlan. Kemudian lagi ada bidang kebahasaan, tokoh bidang kebahasaan lain yaitu Handayani. Menurut Handayani adalah paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Kemudian ada menurut Wiyanto, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Nah, dari ketiga tokoh ini dapat kita simpulkan bahwa pengertian paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Fungsi dari paragraf ya. Paragraf mempunyai berbagai macam fungsi. Di antaranya adalah yang pertama, 1. Paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, paragraf bisa berfungsi mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam membuat suatu karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Dan yang kelima, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Nah, itu adalah fungsi dari paragraf. Lanjut. Kemudian materi yang kedua yaitu jenis paragraf. Dari jenis paragraf ini bisa digolongkan beberapa jenis, di antaranya yang pertama, paragraf berdasarkan fungsinya. Kemudian yang kedua, paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Dan yang ketiga, paragraf berdasarkan isinya. Nah, dari tiga jenis ini akan saya pecah menjadi tiga bagian. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah paragraf berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, paragraf dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini adalah
Dalam sebuah karangan, kecuali karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Kemudian ada paragraf isi. Paragraf ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Kemudian ada paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam setiap karangan. Kemudian ada paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antar paragraf satu ke paragraf yang lainnya atau karangan satu ke karangan yang lainnya. Kemudian ada jenis yang kedua, yaitu jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Nah, ini meliputi yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian ada paragraf induktif. Paragraf induktif ini paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Kemudian lagi ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif ini paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Kemudian ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga di akhir paragraf. Nah, itulah adalah letak gagasan utama pada jenis paragraf. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga ini adalah jenis paragraf berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, jenis paragraf dibagi menjadi 5. Yang pertama ada paragraf eksposisi, kemudian ada paragraf deskripsi, lalu ada paragraf persuasi, dan yang keempat paragraf argumentasi, dan yang kelima paragraf narasi. Nah, yang saya jelaskan yang pertama, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Contohnya yaitu, coba kalian simak paragraf di bawah ini. Kegiatan dalam merayakan ulang tahun TNI ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 di lapangan Blang, Padang, Banda Aceh. Semua warga Banda Aceh turut hadir menyaksikan serangkaian acara ulang tahun TNI ke-72 dengan berbagai ragam acara seperti drum band, tari saman, dan acara lainnya. Nah, itu adalah contoh dari paragraf eksposisi yang bertujuan memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Kemudian ada paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi ini adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Contoh dari paragraf deskripsi. Perhatikan paragraf ini ya. Saat brownies coklat buatan ibuku dihidangkan untukku, wangi brownies coklatnya langsung tercium enak oleh hidungku. Saat aku mencoba memakannya, bentuk dan rasa manisnya langsung membuat lidahku bergoyang. Oh, sungguh ibuku sangat pandai sekali membuat brownies coklat ini. Nah, itu adalah contoh dari paragraf deskripsi yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga pendengar dapat melihat dan merasakan secara langsung. Kemudian ada yang ketiga, paragraf persuasi. Apa paragraf persuasi? Yaitu paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Contohnya sebagai berikut. Membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Sebab seseorang tak memiliki niat untuk membaca pasti tidak banyak memiliki tingkat pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan biasanya bersumber dari buku. Misalnya anak yang pandai dalam pelajaran, biasanya dia akan menjadi kutu buku.
Bagi siapa saja yang tidak memiliki niat untuk membaca, pasti pengetahuannya tidak luas dan terbatas. Oleh karena itu, membaca menjadi hal yang sangat penting, dan biasakanlah membaca buku. Nah, itu adalah contoh dari paragraf persuasi, yaitu membujuk pembaca untuk tertarik atau membuat ajakan. Kemudian yang keempat ada paragraf argumentasi, yaitu suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh si penulis. Contohnya sebagai berikut. Membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Seorang penasehat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang terkait dengan hukum. Sebab jika tidak membaca buku hukum, pasti ia akan merasa kesulitan dan tidak tahu apa saja pasal-pasal yang tertera di buku hukum. Contoh lain, seorang mahasiswa tidak mau membaca buku, maka akan mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal dari dosen. Nah, itu adalah contoh dari paragraf argumentasi, yaitu di mana isinya meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis. Yang terakhir ada paragraf narasi. Paragraf narasi ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah keadaan atau masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Simak contoh paragraf berikut. Beberapa hari yang lalu kami pergi ke sebuah pusat wisata yang berada di Jakarta. Kami pergi dengan 2 mobil pribadi. Mobil kami melaju cukup cepat secara beriringan dengan mobil yang lainnya. Kemudian perjalanan menjadi sangat menyenangkan. Semua orang tampak gembira. Cahaya sinar matahari menyinari kami sehingga membuat pemandangan dari dalam kacamata mobil cukup indah. Itu adalah contoh dari paragraf narasi, yaitu menceritakan suatu peristiwa atau masalah sehingga pembaca menjadi terhibur atau terharu. Itu adalah jenis-jenis paragraf. Kemudian yang terakhir ini ada ciri-ciri paragraf. Paragraf selain memiliki fungsi juga memiliki ciri. Nah, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kalimat pertama atau utama paragraf itu harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi ini dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya ketukan 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Kemudian ciri yang kedua, paragraf ini biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Kemudian ciri yang ketiga, kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf itu memiliki fungsi dalam penulisan, di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Yang keempat, ciri paragraf. Selain itu, pada poin keempat paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan, di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Nah, paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan hanya 1 kalimat topik. Itulah materi yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan di materi paragraf. Mudah-mudahan kalian semua dapat jelas dan dapat paham tentang materi yang saya jelaskan. Untuk penugasan, ya, silakan buatlah salah satu contoh paragraf dari kelima paragraf di atas. Kemudian tentukan pula jenis paragrafnya, ya. Selamat mengerjakan, semoga sukses selalu menyertai kalian. Untuk tugas dapat kalian tulis tangan di lembar atau buku, kemudian foto, lalu kirim sebagai lampiran. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.